Jadi perkenalkan, nama saya Robert Simbolon. Saat ini saya bekerja di kontraktor konstruksi sebagai site engineer dan juga BIM engineer dengan pengalaman kurang lebih 3 tahun di proyek building. Saat ini saya sudah menggunakan BIM, mengaplikasikan BIM di 2 proyek yang berbeda. Saat ini saya bekerja di proyek di Jakarta, ownernya Kementerian PUPR, tapi sebelumnya saya mau minta maaf karena pada saat ini mungkin penerapan BIM di proyek yang saya jalankan saat ini belum bisa saya tampilkan karena memang proyeknya masih berjalan dan masih bersifat konfidensial, masih bersifat rahasia. Jadi saya akan tetap menjelaskan penerapan BIM di proyek, tapi di proyek saya sebelumnya. Nah, jadi mungkin saat ini banyak sekali ya, BIM itu sudah mulai terdengar, menggaung gitu. Sebenarnya mulai dari 2017 gitu loh. Tapi di 2020, apalagi masa pandemi ini, udah banyak sekali terdengar BIM itu seperti apa. BIM itu mulai banyak di workshop, webinarnya juga mulai banyak, bukan hanya di kalangan kontraktor, tapi di kalangan perencana juga mulai banyak BIM itu seperti apa sih gitu loh. Bahkan di kalangan mahasiswa arsitek, kalangan mahasiswa sipil, dan lainnya, itu penerapan BIM itu sudah mulai banyak sekali menggaung di telinga mereka gitu loh. Mungkin di sini sudah ada yang tahu beberapa mengenai BIM itu apa sih, atau mungkin ada sama sekali yang nggak tahu gitu loh. Tapi saya jelaskan pengertian BIM itu sendiri. Nah, ini ada pengertian BIM yang saya ambil dari si Bima Konstruksi oleh Kementerian PUPR. Jadi, BIM itu apa sih? Jadi kalau di sini diartikan BIM adalah representasi digital secara fisik maupun karakteristik fungsional dari sebuah fasilitas atau bangunan. Nah, di pengertian BIM ini sendiri itu pengertiannya sangat luas gitu loh. Bahkan bisa dijabarkan jadi 4 poin gitu. Pertama, BIM itu apa sih? BIM itu adalah database informasi dalam 3D model. Bisa diartikan seperti itu. Bahkan yang nomor 2, BIM adalah visualisasi pada setiap tahapan proyek. Tahapannya apa aja? Ada 3D, 4D, 5D, 6D, bahkan sampai 7D. Nah, ini semua nanti saya jabarkan secara mendetail satu persatu penerapannya di proyek seperti apa. Nomor 3, BIM adalah integrasi. Nah, pada poin ini dijelaskan bahwasanya BIM itu tidak melulu mengenai 3D, tidak melulu mengenai bangunan, tapi BIM itu adalah integrasi koordinasi antara satu pihak ke pihak lain, antara satu data terhadap data lain, dan juga kolaborasi. Jadi sebenarnya BIM itu untuk rekan-rekan yang masih belum mengerti, BIM itu nggak melulu mengenai model, nggak melulu mengenai 3D, nggak melulu mengenai bangunan, tapi integrasi itu termasuk BIM gitu. Dan yang nomor 4 ini adalah BIM adalah software, bukan metode. Jadi apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa yang anggap BIM itu adalah software kayak AutoCAD, 3D Max, kayak SketchUp atau lain-lain. Tidak. Tapi BIM ini adalah metode atau cara kita bagaimana berkomunikasi, bagaimana kita bersinkronasi antara satu pihak terhadap pihak lainnya untuk menjalankan sebuah proyek gitu loh. Jadi BIM itu pengertiannya sangat luas, bukan hanya mengenai model, bukan hanya mengenai bangunan, tapi juga bagaimana koordinasi antara satu pihak terhadap pihak lain dalam menjalankan sebuah proyek gitu. Nah, saya sendiri punya sih penjelasan sederhana mengenai BIM gitu. BIM kan Building Information Modeling. Tapi di sini fokusnya bukan building, bukan modeling, tapi yang paling inti dari BIM itu adalah information atau data. Jadi data-data inilah yang kita gunakan dan kita akan kolaborasi dan kita elaborasi untuk menghasilkan data lainnya yang kita butuhkan dalam proyek. Jadi yang paling inti adalah data-data yang ada di dalam model yang akan kita buat. Saya contohkan seperti ini. Ini ada 3D dari platform biasa seperti building modeling itu seperti AutoCAD. AutoCAD itu bisa 3D ya, SketchUp juga. Tapi saya bandingkan dengan 3D dari BIM. Saya contohkan di sini, saya menggunakan Autodesk Revit. Nah, kalau 3D modelingnya AutoCAD atau SketchUp, dia itu sebenarnya tidak ada data gitu loh. Dia itu paling adanya panjang, lebar, dan tinggi, sehingga menghasilkan volume. Tapi
dia tidak punya data seperti spesifikasi material, kekuatan material, harganya berapa, waktu, schedule juga dia tidak ada. Sehingga karena tidak ada data, dia tidak bisa dikolaborasikan dengan platform-platform BIM lainnya gitu loh. Sehingga proses untuk mengkolaborasi 3D ini hanya terstuck di Autodesk dan SketchUp gitu loh. Tapi beda dengan 3D dari BIM. 3D dari BIM, satu model saja itu bisa banyak sekali data-data gitu loh. Bahkan misalnya kita anggap satu struktur gitu ya. Satu struktur itu bisa ada spesifikasi material. Misalnya contoh balok beton. Balok beton itu bisa dibuat beton K350, K225, dan lain-lain gitu loh. Bahkan di dalam satu kolom ini, dia bisa kita masukin kekuatan strukturnya berapa, harganya berapa, schedule-nya bagaimana, progresnya gimana, dan lain-lain gitu loh. Sehingga karena sangat banyak data-data ini bisa kita kolaborasi terhadap platform-platform BIM lainnya, sehingga kita bisa menghasilkan data-data baru, informasi-informasi yang baru, sehingga itu nanti kita gunakan untuk mengefisienkan dan mengefektifkan proyek kita ke depannya gitu loh. Nah, jadi tetap yang paling penting adalah data dan dan kolaborasi itu sendiri gitu loh. Data yang ada di dalam 3D kita dan kita kolaborasi terhadap platform-platform lain, platform BIM yang lainnya, sehingga akan menghasilkan data baru, informasi baru yang kita akan gunakan di proyek, sehingga nanti proyek itu semakin istilahnya kita efektifkan dan efisienkan seperti itu. Nah, seperti pada screen ini saya share ini ada dua model BIM yang kiri bawah itu adalah struktur dan yang kanan itu adalah arsitektur. Nah, jadi dari serangkaian banyak komponen-komponen ini yang saya jadikan satu ini banyak sekali informasi yang ada di dalamnya yang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah proyek gitu loh. Bukan hanya dimensi panjang, lebar, dan tinggi, tapi seperti yang lainnya kita bisa mengambil volume dan lain-lain gitu loh. Nah, ini adalah roadmap industri konstruksi 4.0. Jadi sebenarnya revolusi konstruksi itu atau penerapan BIM itu sebenarnya sudah mulai dilakukan di tahun 2017 gitu loh. Hanya saja mungkin kayaknya akhir-akhir ini itu mulai bergaung lebih kencang, apalagi semasa pandemi. Pandemi COVID itu sudah mulai banyak orang-orang mulai workshop, webinar, bahkan pelatihan-pelatihan online itu banyak sekali membicarakan mengenai BIM gitu loh. Karena memang pada saat seperti ini pembelajaran itu banyak dilakukan gitu loh. Nah, di sini ada roadmap industri konstruksi dari 2017 hingga 2024 gitu loh. Dari 2017 itu pemerintah itu mulai mengadopsi BIM untuk seluruh stakeholder seperti perencana, kontraktor, dan lainnya gitu loh. Sampai 2019 itu masanya digitalisasi, 2021 itu masanya kolaborasi bagaimana implementasi BIM ini diterapkan ke semua pihak, bahkan nanti sampai 2024, di mana di situ industri konstruksi 4.0 itu diharapkan semua pelaku-pelaku konstruksi, konsultan, dan lainnya sudah menerapkan BIM secara keseluruhan. Gitu. Jadi inilah yang membuat kita nanti harus siap secara SDM kita harus siap ke depannya untuk belajar menggunakan BIM. Walaupun BIM itu sebenarnya alat ya, tapi kemampuan teknis dan lainnya kita tetap harus punya. Tapi biar bagaimanapun, alat inilah yang akan kita gunakan untuk menghadapi era selanjutnya gitu loh. Nah, di BIM ini sebenarnya ada beberapa level tingkatan yang sebenarnya terkandung di dalam BIM itu sendiri. Ada 3D, 4D, 5D, 6D, bahkan sampai 7D. Mungkin untuk teman-teman yang sudah cukup familiar dengan BIM, mungkin ini sudah tahu maksudnya dia per 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi, dan 7 dimensi ini apa gitu. Tapi saya jabarkan masing-masing, serta penerapannya di proyek, nanti saya jelaskan detail. Pertama untuk 3D. 3D sendiri ini kan saya ibaratkan seperti ada 3 dimensi, panjang, lebar, dan tinggi. Itu sudah mutlak. Sehingga nanti 3D ini lebih ke bagaimana wujud atau bentuk sebuah model BIM kita visualisasikan ke dalam proyek gitu. Nah, untuk 4D ini judulnya adalah scheduling. Scheduling ini lebih ke bagaimana
BIM model kita 3D itu kita kolaborasi atau kita elaborasi dengan waktu, dengan schedule, dengan waktu pelaksanaan, sehingga nantinya building kita ini atau 3D kita ini nanti akan bisa disimulasikan terhadap waktu, bisa berjalan dengan schedule yang sudah kita terapkan di proyek. Nah, untuk 5D di sini judulnya adalah estimating. Estimating atau maksudnya adalah mengkalkulasikan atau menghitung material-material yang kita butuhkan, menghitung material-material apa saja yang terkandung di dalam satu BIM model, menghitung juga schedule-schedule atau unit-unit yang kita gunakan di dalam proyek, misalnya unit pintu, jendela, saniter, dan lain-lain secara mudah gitu. Kemudian 6D ini berbicara mengenai sustainability. Sustainability lebih ke bagaimana BIM itu bisa kita elaborasi dengan platform BIM lainnya untuk menghasilkan perhitungan energi, analisis matahari dan lainnya gitu. Kemudian yang terakhir ini 7D. 7D ini mencakup facility management atau dokumen management. Jadi pada level 7D ini lebih membahas tentang bagaimana kolaborasi BIM antara satu pihak ke pihak lain yang tergabung di dalam satu facility management tersebut. Sehingga nanti misalnya kayak berkoordinasi di dalam satu platform untuk manajemen fasilitas atau proyek yang kita jalankan, atau manajemen sebuah dokumen-dokumen proyek yang penting di dalam menjalankan proyek gitu. Nah, dari setiap level-level ini sebenarnya sangat bergantung terhadap tingkatan proyek yang kita kerjakan. Jadi misalnya proyek yang besar memang umumnya menjalankan BIM di dalam proyeknya itu sampai 7D gitu loh. Jadi istilahnya adalah setiap level-level ini dapat diterapkan di proyek tergantung skalanya proyek tersebut. Bagaimana permasalahan proyek tersebut, bagaimana isu proyek yang kita jalankan gitu loh. Sehingga memang tujuannya diterapkan setiap level-level ini adalah untuk membuat proyek yang kita jalankan efektif dan efisien gitu loh. Sehingga ada saran dari BIM expert di salah satu kontraktor BUMN mengatakan bahwasanya kalau proyek itu bisa diefektifkan menggunakan BIM, ya boleh pakai BIM. Tapi kalau tidak perlu mengefektifkan sedetail mungkin atau cukup sampai 5D, ya mungkin proyek itu dapat dilakukan menggunakan BIM sampai 5D, nggak perlu sampai 7D. Sehingga penerapannya lebih bagaimana BIM itu diterapkan untuk mengefektifkan proyek gitu loh. Jadi kalau nggak sampai 7D, itu nggak perlu kita sampai 7D gitu loh. Karena untuk mengadakan fasilitas sampai 7D itu memang cukup mahal. Apalagi kita membutuhkan komputer yang high-end. Dan juga sebenarnya SDM juga yang harus mumpuni gitu loh. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang punya stigma bahwasanya, proyek yang menerapkan BIM adalah proyek besar-besar. Itu salah sebenarnya. Jadi sebenarnya memang tergantung skala proyek. Kalau misalnya skala proyek kita menengah ke bawah, mungkin cukup 3D, 4D, dan 5D. Dan itu nanti saya akan bahas mendetail juga ke depan. Nah, sebenarnya penerapan BIM itu sendiri diterapkan karena memang ada permasalahan di proyek yang kita lakukan secara tradisional dan seringkali permasalahan ini berulang-ulang gitu, secara terus-menerus gitu loh. Misalnya seperti alur informasi di dalam proyek itu kurang jelas karena koordinasi kita itu terlalu berpencar, tidak terpusat. Itu bisa jadi masalah. Kemudian karena informasinya nggak jelas, gambar-gambar juga nggak jelas, mana yang sudah disetujui, mana yang belum, sehingga sering terjadi pekerjaan ulang. Misalnya gambarnya salah, ternyata sudah diterapkan di lapangan. Nah, kan harus direvisi nih pekerjaan yang di lapangan. Sehingga revisi tersebut membuat keterlambatan waktu gitu loh. Nah, karena pekerjaan kita salah dan kita keterlambatan waktu, sehingga akan mengakibatkan biaya membengkak karena karena keterlambatan kita tadi itu gitu loh. Kemudian masalah lainnya adalah ketidakakuratan ketika kita berhitung gitu loh. Kita tahu kalau misalnya kita menghitung material dalam sebuah proyek kan biasa menggunakan gambar 2 dimensi atau gambar shop drawing gitu loh. Nah, tapi kan tetap aja kalau kita dihitung
kita ngitung kan kadang silap-silap juga, ada salah ngitung atau gambarnya garisnya terlalu banyak dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya bisa berbahaya juga gitu loh kalau kita salah-salah hitung. Kemudian permasalahan selanjutnya itu penggunaan software konvensional yang terlalu beragam. Misalnya antara kontraktor, konsultan pengawas, dan lain-lain. Itu banyak sekali software yang terlalu beragam, sehingga transfer data antara satu platform ke platform lain jadi terganggu. Dan terakhir, permasalahan lainnya adalah, ya ini juga berhubungan sama lingkungan kita gitu loh. Karena di proyek itu banyak sekali konsumsi kertas untuk kita print gambar-gambar yang banyak sekali kadang tercecer dan lain-lain, dan juga banyak waste, dan itu yang sebenarnya banyak mengakibatkan proyek itu jadi banyak konsumsi kertas gitu loh. Seperti itu. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut sebenarnya bisa ditanggulangi dengan menerapkan metode BIM di proyek konstruksi yang dijalankan gitu loh. Pertama, yang seperti saya katakan tadi, membuat BIM itu sebenarnya kan kita memvirtualkan gitu loh. Jadi istilahnya kita mensimulasikan bangunan secara virtual sebelum terbangun. Jadi intinya menerapkan BIM ini kita kayak membuat bangunan atau membuat gedung atau membangun bangunan secara virtual, sehingga kita tahu ke depannya permasalahan-permasalahan apa sih yang ada ketika kita membuat bangunan ini sebelum bangunan itu dibangun secara real gitu loh. Dan yang kemudian karena kita mensimulasikan bangunan secara virtual, sehingga kita bisa mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang ada gitu loh. Sehingga hal itulah yang kita namanya meminimalkan pekerjaan ulang, meminimalkan reward gitu loh. Sehingga karena kita membuat bangunannya secara virtual, kita bisa mengidentifikasi masalah apa yang akan datang gitu loh, sebelum kita membuat bangunan tersebut di lapangan. Nah, kemudian adalah penggunaan BIM itu sudah pasti efektif dan efisien gitu loh. Kenapa? Karena dalam satu pekerjaan, misalnya kita menghitung material, itu sangat mudah sekali kita hitung secara keseluruhan, tergantung bagaimana tingkat model yang kita bangun, tingkat 3D yang kita buat gitu loh. Apabila 3D kita cukup detail, kita bisa menghitung materialnya secara mendetail juga gitu loh, tergantung material apa sih yang kita ambil gitu loh. Dan juga bisa mengefisienkan pekerjaan. Contohnya seperti ini. Misalnya kalau kita mau mengadakan pemetaan di lapangan gitu loh. Misalnya ada site yang berlereng-lereng gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin kita pakai total station, theodolite, dan lain-lain gitu loh. Sehingga untuk mensurvey area yang besar, kita bisa membuat pemetaan itu bisa sampai 1 bulanan lebih gitu loh. Nah, sekarang ada teknologi menggunakan drone fotogrametri. Kita tinggal keliling aja, kita atur lintasan pengambilan fotogrametrinya, kemudian kita gabungkan dengan platform BIM lainnya, kemudian kita bisa membuat simulasi berdasarkan foto-foto yang diambil dari drone tersebut, sehingga nanti ada bentuk rupa 3 dimensi sesuai dengan site yang kita ambil tadi gitu. Itu bisa dilakukan hanya dalam beberapa minggu. Beda sama yang tadi secara tradisional, yaitu dengan menggunakan total station dan theodolite, itu bisa sampai berbulan-bulan gitu. Dan kemudian dengan menerapkan BIM, kita sinkronasi antar disiplin itu mudah gitu loh, arsitek, struktur, MEP gitu loh. Karena itu tadi, kita membangun bangunan secara virtual, ya kita juga membuat 3D struktur, arsitek, MEP-nya, dan kemudian kita kompositkan jadi satu, sehingga nanti kita bisa mengidentifikasi masalah apa yang akan datang gitu loh. Nah, kemudian ini keunggulan lainnya adalah koordinasi dan kolaborasi antar bagian yang cepat. Nah, ini kalau kita menerapkan BIM sampai level 7D. Karena nanti di situ ada platform bagaimana kita berkoordinasi satu sama lain, sehingga nanti kita bisa memanajemen proyek kita secara mudah. Kita bisa berbagi isu, permasalahan di lapangan, nanti langsung diterima oleh engineer, dan langsung dieksekusi bagaimana penyelesaiannya. Nah, inilah adalah beberapa keunggulan-keunggulan dalam menerapkan BIM dalam proyek konstruksi. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus BIM untuk jasa konstruksi dan juga para konsultan arsitek gitu loh. Tapi di sini saya jelaskan bukan secara teknis ya, tapi lebih menjelaskan kepada fenomena-fenomena di lapangan atau di Indonesia gitu loh. Kenapa kita harus
belajar BIM gitu loh. Pertama, Menteri PUPR sendiri mengeluarkan peraturan menteri bahwasannya di nomor 22 tahun 2018 di sini tertulis bahwasannya penggunaan BIM wajib diterapkan pada bangunan gedung negara tidak sederhana dengan kriteria luas lebih dari 2 meter persegi dan di atas 2 lantai. Jadi di sini untuk teman-teman konsultan arsitek atau lainnya yang ingin ikut tender-tender proyek pemerintah dengan kriteria tersebut, mungkin sekarang itu sudah wajib menggunakan BIM gitu loh. Bahkan kita sendiri kontraktor BUMN itu sudah diwajibkan untuk menggunakan BIM untuk seluruh kegiatan proyek gitu loh di lapangan, dan juga untuk tender itu sudah wajib menggunakan BIM gitu loh. Nah, mungkin nanti ke depannya konsultan swasta juga bisa jadi diwajibkan pakai BIM gitu loh. Nah, pemerintah juga diminta untuk membentuk regulasi industri konstruksi 4.0. Ya, contohnya adalah penerapan BIM. Jadi memang saat ini penggunaan BIM itu mulai bergaung gitu loh. Bahkan di luar sendiri itu penggunaan BIM itu sudah dielaborasi dengan artificial intelligence gitu loh. Bahkan saya pernah dengar di luar negeri itu sudah menggunakan seperti printer rebar, bagaimana kita masukin data BIM kita, kemudian nanti pembesian balok dan kolom itu nanti sudah difabrikasi dengan mesin gitu loh. Tinggal memasukkan alat BIM memasukkan file BIM kita gitu loh. Nah, di luar itu sudah sangat luar biasa perkembangan industri konstruksi gitu. Nah, untuk mahasiswa di partisipan di webinar ini, mungkin ada mahasiswa atau fresh graduate, tanpa kalian sadari bahwasannya banyak sekali rekrutmen untuk kontraktor-kontraktor yang cukup besar dan juga konsultan-konsultan besar. Di situ banyak sekali requirement yang sudah memasukkan harus bisa menggunakan platform building information modeling gitu loh. Bahkan saya pernah dengar cerita dari teman saya itu ikut interview di sebuah konsultan arsitek yang cukup besar. Dia pertanyaan terakhirnya adalah, kamu bisa pakai BIM nggak gitu loh. Tapi karena tidak ada di kurikulum kampus dan juga tidak diajarkan kampus, dia jawab tidak bisa gitu loh. Sehingga dia tidak dapat kesempatan untuk bergabung di konsultan tersebut gitu loh. Jadi intinya di sini gimana sih nanti adik-adik mahasiswa yang ada atau fresh graduate itu nggak bisa serta-merta hanya menonjolkan kemampuan teknis maupun intuisinya dalam mendesain gitu. Tapi hal-hal yang bersifat soft skill seperti ini itu memang mau nggak mau, suka dan nggak suka itu harus wajib dipelajarin gitu loh. Nah, bahkan di negara tetangga sendiri seperti Singapura itu jauh lebih maju daripada kita untuk penerapan BIM. Contohnya untuk konsultan arsitek, konsultan fire protection, structure, MEP, plumbing, dan lainnya, itu konsultannya sudah menghasilkan 3D BIM masing-masing, yang mana nanti untuk proyek konstruksinya nanti tinggal diambil, tinggal dilingkup dari semua konsultan ini, tinggal nanti dikomposit satu persatu, sehingga nanti kontraktor tinggal melihat apa sih yang bermasalah dari proyek, dari BIM model yang dari tiap konsultan gitu loh. Karena sebenarnya kan di tiap konsultan ini belum tentu setiap 3D modelnya tersinkronasi satu sama lain gitu. Karena mereka kan belum tentu juga setiap hari koordinasi atau membahas desainnya gitu loh. Bahkan lebih parahnya lagi bisa jadi mereka mendesain masing-masing gitu loh. Sehingga nanti pas sudah dikerjakan di lapangan malah bermasalah gitu loh. Nah, kalau di Singapura itu penerapannya sudah seperti ini gitu. Nah, kalau di Indonesia sendiri masih belum ya, masih mencakup menggunakan gambar DED dan SketchUp gitu. Nah, makanya di Indonesia itu untuk kontraktor-kontraktor yang menggunakan BIM, yang membuat model BIM-nya adalah pihak kontraktor. Nah, langsung ke inti dari pembahasan. Di sini ada beberapa platform-platform yang saya gunakan. Di sini di kantor kami sih memang lebih sering menggunakan Autodesk ya. Tapi di sini saya bukan mau promosi, tapi memang ini yang kami gunakan di kantor dan di proyek gitu loh. Di sini skala proyeknya menengah ke atas. Jadi memang dari proyek skala menengah ke atas kita memang di kantor itu dan di proyek itu menerapkan sampai 7D gitu loh. Di sini ada AutoCAD, Revit, Navisworks, SketchUp, Enscape, dan sampai BIM 360. Nah, di sini AutoCAD kita menginput untuk membuat BIM model. Inputnya adalah DED atau 4cons, atau lebih tepatnya
detail engineer drawing, dan forecons. Forecon itu gambar-gambar for construction. Nah, kemudian dari DED dan forecon tersebut, kita membuat 3D model dengan menggunakan Autodesk Revit. Nah, setelah BIM, setelah 3D itu terbentuk, kita mengelaborasi data BIM ini ke dalam Navisworks. Jadi Navisworks itu nanti tujuannya untuk clash detection, atau clash detection itu istilahnya seperti bagaimana kita mengidentifikasi bidang-bidang atau disiplin-disiplin arsitek, MEP, dan struktur itu ada nggak elemen-elemen yang bertabrakan satu sama lain gitu loh. Karena kan hal ini harus kita identifikasi sebelum kita membangun gitu loh. Nah, dan kemudian di Navisworks ini kita juga bisa membuat scheduling proyek, bagaimana proyek itu berjalan, simulasinya seperti apa gitu. Dan kemudian selanjutnya ada SketchUp dan Enscape. Nah, walaupun kita proyeknya proyek konstruksi, tapi bukan berarti visualisasi itu tidak ada di proyek. Tapi kita tetap ada juga visualisasi proyek. Misalnya kita mau presentasi ke owner sama ke konsultan pengawas gitu loh. Jadi di sini kita pakai SketchUp dan juga Enscape. Enscape ini nanti untuk digunakan menggunakan virtual reality gitu loh. Jadi kita kayak memvisualisasikan dengan menggunakan kacamata 3 dimensi untuk proyek-proyek yang kita jalankan. Dan yang terakhir itu Autodesk BIM 360 ini untuk BIM 7D atau Facility Management atau Document Management. Jadi intinya adalah platform ini tugasnya untuk menghimpun data-data proyek, misalnya gambar, approval material, 3D, bahkan bisa nanti untuk koordinasi permasalahan-permasalahan di proyek, seperti ada isu-isu di proyek itu misalnya areanya bocor, ada kolom yang keropos, dan lain-lain, nanti bisa dikoordinasikan di platform ini gitu. Jadi koordinasinya lebih cepat, terpusat, dan terrecord secara mendetail. Nah, di sini saya akan jelaskan penerapan BIM dari 3D, 4D, 5D, 6D, 7D yang saya refleksikan terhadap proyek yang saya jalankan. Gitu. Pertama, mulai dari 3D. Nah, 3D ini, ya seperti yang saya jelaskan tadi, adalah bagaimana membentuk ruang dan membentuk rupa gitu loh. Nah, jadi kalau di proyek sendiri, tetap kita membutuhkan AutoCAD. AutoCAD itu nanti untuk gambar dari perencana ya, gambar dari perencana yang nantinya akan kita membuat 3D BIM-nya dengan menggunakan Revit. Nah, seperti di awal tadi saya menjelaskan bahwasannya dari BIM model itu yang paling penting adalah datanya. Tapi bukan berarti 3D-nya itu tidak penting gitu loh. Karena untuk membuat BIM di tahap-tahap selanjutnya, 4D, 5D, 6D, 7D, itu kita tetap membutuhkan 3D-nya gitu loh. Sehingga saya mengatakan bahwasannya membuat 3D model dari gambar 2D ke BIM model itu adalah kegiatan paling fundamental gitu. Karena ketika kita tidak punya 3D-nya, kita tidak bisa ke tahap selanjutnya gitu. Sehingga kegiatan ini memang paling fundamental dan mungkin ini termasuk adalah kegiatan yang paling pertama yang kita kerjakan untuk menjalankan proyek dengan menerapkan BIM gitu. Nah, ini adalah contoh gambar DED dari konsultan. Misalnya saya ambil contoh ini gambar denah lantai dasar. Nah, dari gambar inilah nanti akan dibuat oleh BIM modeler di proyek. Masing-masing nanti ada modeling 3D struktur, 3D arsitek, dan 3D MEP. Itulah paling enggak lah dari 3 bidang tersebut. Nah, nanti dari 3 bidang tersebut akan menghasilkan 3D BIM per tiap disiplin. Ada 3D arsitek, 3D struktur, dan 3D MEP. Nah, kalau di Singapura, inilah nanti 3D-nya itu dibuat oleh konsultannya masing-masing. Ada konsultan arsitek, ada konsultan struktur, ada konsultan MEP. MEP pun nanti dibagi lagi, ada fire protection, ada plumbing, ada electrical, dan lain-lain gitu loh. Nah, kalau di Indonesia sendiri, penerapan BIM ini masih dikerjakan oleh kontraktor, belum dikerjakan oleh konsultan, karena masih belum ada regulasi yang mengatur gitu loh. Nah, jadi dari 3D inilah nanti kita akan komposit satu sama lain, kita jadikan satu, sehingga membentuk 3D komposit.
Nah, 3D inilah yang nanti akan menjadi cikal bakal untuk ke tahap-tahap selanjutnya. Dan juga pada tahap 3 dimensi ini, kita sudah bisa melakukan clash detection. Apa itu clash detection? Clash detection itu seperti mendeteksi antara satu bidang ke bidang lain, misalnya arsitek terhadap struktur, struktur terhadap MEP, dicari, dideteksi bidang-bidang mana yang bertabrakan. Karena di dalam satu proyek, anggaplah proyek gedung tinggi itulah. Nah, di dalam satu gedung itu banyak sekali MEP di dalam satu lantai gitu loh. Nah, setiap MEP ini kan sebenarnya dirancang oleh setiap konsultan gitu loh. Bahkan bisa jadi, atau paling buruknya mereka tidak koordinasi satu sama lain dengan pihak konsultan struktur. Nah, bahayanya kalau kita tidak mengsimulasikan atau kita tidak mengkompositkan, bisa jadi kita sudah membuat struktur, tapi malah ternyata pipanya itu tidak bisa dibelokkan atau pipanya bertabrakan gitu loh. Nah, bayangkan kalau kita sudah mengerjakan di proyek, tapi harus terjadi seperti ini. Kita harus tanya lagi perencanaannya seperti apa, kita belokkan pipanya seperti apa, terus kita nunggu jawaban, berapa lagi kita menunggu waktu. Nah, ini sebenarnya yang bisa kita tanggulangi dengan menerapkan BIM, yaitu fasilitasnya adalah crash detection menggunakan BIM. Nah, jadi dengan menggunakan BIM, kita itu intinya adalah kita melakukan mitigasi terhadap elemen-elemen yang bertabrakan satu sama lain gitu loh. Karena dengan kita memitigasi permasalahan-permasalahan ke depan sebelum proyek itu dijalankan, itu kita bisa tahu lebih awal gitu loh. Sehingga kita bisa meminimalkan waktu-waktu yang terbuang, biaya-biaya yang terbuang karena kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa kita cari di awal proyek gitu loh. Nah, mungkin sebelum menggunakan BIM itu mungkin rekan-rekan di proyek itu menggunakan gambar komposit gitu loh. Tapi tahu saja kalau misalnya buat gambar komposit itu memang kita membuatnya pasti lama gitu. Karena kita menggabungkan gambar CAD dari arsitek, dari struktur, dan MEP, kita jadikan satu. Garis-garisnya akan bertumpukan satu sama lain. Dan belum tentu juga akurat. Karena namanya gambar dua dimensi kan tidak ada dimensi Z. Tidak ada dimensi ketinggian gitu loh. Sehingga sangat ribet gitu loh. Beda dengan gambar dengan menggunakan BIM. BIM itu sudah terintegrasi antara satu dengan lainnya. Misalnya kita di gambar 2D-nya tabrakan, kita pindahkan pipanya. Nah, 3D-nya juga berubah gitu loh, otomatis. Tidak perlu lagi gambar 2D, gambar potongan, gambar tampak, gambar denah, dan lainnya. Itu semua sudah terintegrasi dengan menggunakan BIM. Gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh clash detection dengan menggunakan Navisworks. Jadi di sini contohnya itu ada kayak elemen-elemen baja yang tertabrakan dengan ini kayaknya ducting AC. Contohnya seperti itulah, kita bisa deteksi gitu loh. Nah, di sini ini adalah penerapan di proyek yang pernah saya kerjakan. Contohnya di sini ada struktur bangunan, ini palcap yang sebelah bawah ini. Ternyata ketika dikompositkan dengan pipa-pipa, ada pipa air bersih, air kotor ringan, air kotor berat, ada pipa fan. Ternyata setelah dikomposit itu, permasalahannya adalah pipa-pipa yang ada di shaft itu bertabrakan sama pile cap-nya bore pile gitu loh. Nah, padahal sedangkan di lapangan itu sudah kita cor ini pile cap-nya gitu loh. Nah, di sini kan kita kalau anggap kita menggunakan BIM lebih awal, kita itu kan sudah bisa mengetahui permasalahan yang ada gitu loh. Kita sudah mengetahui, oh di sini pipanya akan tabrakan nih. Berarti solusinya adalah paling nggak pipanya dibelokkan atau shaft-nya dipindahkan gitu loh. Nah, jadi inilah manfaat kita menggunakan BIM di level 3 dimensi. Kita sudah bisa mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada antara satu pihak terhadap pihak lain gitu loh. Nah, inilah salah satu contohnya penerapan clash detection di proyek. Nah, 3D lainnya adalah di sini kita bisa menggunakan 3D kita, 3D BIM kita untuk koordinasi di lapangan. Jadi misalnya kita rapat dengan konsultan atau rapat dengan para mandor dan lain-lain gitu loh. Nah, pertanyaannya bedanya apa kalau pakai 3D SketchUp gitu loh. Nah, kalau di 3D BIM ini kan kita bisa memasukkan schedule, kita bisa memasukkan progress. Jadi contohnya kita misalnya pada satu bidang tertentu, ada bidang yang sudah kita kerjakan, kita bisa masukin progress 100%, atau bidang lain progressnya 50%. Nah, nanti kita bisa filter 3D itu, kita bikin detail, mana yang sudah dikerjakan 100%, mana yang 50%. Nah, yang 100% nanti di mapping berwarna hijau.
yang mapping menggunakan hijau dan kuning itu misalnya yang progresnya 50%. Nah, itu nanti tervisualisasi secara mudah gitu. Beda kalau SketchUp. Kalau SketchUp kan mesti kita ganti nih materialnya kuning, biru, hijau dan lain-lain. Kalau di 3D BIM nggak perlu. Kita tinggal menerapkan filter apa yang tergantung progres yang kita terapkan gitu loh. Jadi intinya menggunakan BIM model di proyek itu jauh lebih informatif dibandingkan menggunakan platform 3D lainnya gitu loh. Nah, kemudian ada juga augmented atau virtual reality. Jadi, walaupun proyek kami proyek konstruksi, tapi kita tetap juga menggunakan virtual reality di proyek gitu loh. Jadi, intinya bagaimana kita bisa mensimulasikan atau memvirtualkan 3D kita atau 3D BIM kita di dalam sebuah dunia virtual gitu loh. Jadi kita kayak di proyek itu menggunakan Google kacamata digital. Jadi kita kayak berada di dalam 3D tersebut. Saya sebenarnya di proyek itu baru sekali sih pakai ini, di proyek sebelumnya itu malah belum pernah gitu. Karena memang tergantung proyeknya masing-masing seperti apa gitu. Saya contohkan seperti ini. Nah, di sini kita kayak seakan-akan memvirtualkan 3D kita di dalam dunia virtual gitu. Kita kayak pakai kacamata, kemudian kita merasakan di dalam bangunan kita itu seperti apa sih gitu loh. Memang ini cocok untuk dipresentasikan ke owner, ke konsultan pengawas dan lainnya gitu loh. Seperti ini. Oke. Saya lanjut, itulah contohnya penerapan virtual reality di proyek gitu. Memang sih di proyek itu nggak terlalu sering gitu loh. Tapi memang lebih cocoknya kalau tender, kalau kita presentasi ke owner atau ke konsultan pengawas, ke perencana dan lain-lain gitu. Nah, selanjutnya 3D BIM lainnya apa? Contohnya di sini ada kayak seperti yang saya jelaskan sebelumnya adalah pemetaan situasi atau pemetaan existing. Nah, kalau secara tradisional itu dulu menggunakan theodolite sama total station gitu loh. Tapi untuk memetakan satu area yang luas itu bisa dikerjakan selama berbulan-bulan gitu loh untuk mendapatkan peta situasi. Nah, tapi sekarang dengan teknologi dan juga dikolaborasikan dengan platform BIM, kita itu bisa memetakan area yang sangat luas dengan secara singkat, hanya beberapa minggu. Contohnya yang sebelah kanan ini adalah penerapan drone fotogrametri, di mana di situ kita nanti bisa mengatur lintasan tangkapnya dan kita tinggal bisa kita kolaborasi dengan platform BIM lainnya sehingga nanti menghasilkan 3D-nya gitu loh. Sebenarnya saya di proyek jarang sekali sih pakai, bahkan tidak pernah pakai 3D fotogrametri ini. Jadi ini sekedar penjelasan secara singkat gitu loh apa yang saya ketahui tentang 3D scanning atau fotogrametri. Nah, nanti hasil tangkapan dari drone fotogrametri itu akan kalau di kantor itu dia nanti menggunakan Autodesk Recap. Nanti itu hasilnya adalah dot-dot kecil, nanti berupa dot-dot kecil yang membentuk gambar 3D. Saya contohkan seperti ini. Nah, ini file dari kantor untuk pelatihan. Jadi inilah contohnya fotogrametri nanti dihasilkan membentuk 3D seperti itu loh. Seperti ini. Nah, ini nanti bisa kita gunakan untuk misalnya kayak visualisasi gitu loh. Keadaan konturnya seperti apa di existing seperti itu. Nah, selanjutnya ada 4D. 4D itu tadi judulnya adalah scheduling ya. Bagaimana 3D kita itu kita elaborasi terhadap waktu, terhadap schedule atau terhadap sekuen pekerjaan gitu loh. Nah, mungkin untuk teman-teman yang kerja di proyek sudah familiar dengan aplikasi ini. Ini adalah MS Project. MS Project itu gunanya untuk membuat schedule pekerjaan secara mendetail terhadap waktu. Nah, kalau di proyek sendiri kan ini ada item-item pekerjaan nih, ada bobok bor pile, galian dan lain-lain. Di sini ada waktu mulai dan ada waktu selesai. Nah, dari waktu tersebut akan tertulis
waktunya berapa lama dikerjakan proyek ini, atau satu item pekerjaan ini diselesaikan dalam berapa hari. Dan bahkan ketika dihimpun semua, dia itu akan menghasilkan waktu total proyek gitu loh. Nah, saya contohkan seperti ini. Nah, ini ada item-item pekerjaan secara mendetail, dan sebelah kanan ini ada timeline-nya gitu loh. Nah, tapi kelemahannya schedule seperti ini adalah kita tidak bisa melihat visual bangunannya seperti apa. Misalnya proyek itu dikerjakan dalam 100 hari. Nah, kalau kita mau ngambil proyek dalam 75 hari itu bentuknya seperti apa sih gitu loh. Nah, ini yang menjadi kelemahan kalau kita menyampaikan schedule kepada owner, kepada konsultan pengawas, hanya berupa schedule seperti ini gitu, schedule per item pekerjaan gitu loh. Nah, saat ini dengan teknologi BIM kita bisa mengelaborasi schedule kita terhadap 3D yang sudah kita buat. Nah, nanti 3D ini kita elaborasi per elemen-elemen 3D-nya ini terhadap waktu. Mulai pekerjaannya kapan, selesainya kapan, tahapannya seperti apa, habis ngerjain struktur, habis ngerjain balok, apakah kolom, apakah lantai, dan lain-lain seperti itu. Nah, nanti visualisasi antara schedule dengan 3D ini bisa kita elaborasi satu sama lain hingga nanti membentuk sekuen pekerjaan. Itu dengan menggunakan Navisworks. Jadi di sini saya jelaskan mulai dari kita inputnya adalah MS Project atau schedule project. Kemudian kita buat dengan 3D-nya. 3D-nya tetap dari Autodesk Revit. Kemudian 3D yang akan kita schedulekan terhadap schedule dari MS Project, kita akan elaborasi terhadap platform BIM lainnya, itu Navisworks gitu. Nanti hasilnya seperti ini, saya kasih lihat. Nah, sudah kelihatan ya. Nah, jadi di sini ada 3D BIM-nya yang sebelah atas, ini adalah proyeknya, dan sisi bawah ini ada schedule berdasarkan MS Project yang sudah saya masukkan ke dalam Navisworks. Ini Navisworks. Nah, jadi tiap-tiap elemen ini kita gabungkan terhadap waktu, terhadap schedule. Jadi kita bisa mensimulasikan schedule ini terhadap 3D. Contohnya seperti ini. Seperti ini. Nah, sebelah kiri atas itu ada waktu ya, ada hari. Di sebelah kanannya ini ada hari ke-20, hari ke-22. Nah, dia bentuknya itu seperti ini. Dia akan tersimulasi satu per satu, balok mulai dicor, lantai mulai dicor, kolom mulai dicor, seterusnya sampai proyek itu benar-benar selesai, tergantung schedule yang sudah kita buat gitu. Jadi istilahnya kita mengkolaborasi antara BIM model dengan schedule yang sudah kita buat dengan menggunakan MS Project. Seperti ini. Dia akan terus terbangun sesuai schedule yang kita buat. Seperti itu. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa membayangkan apakah proyek kita sudah sesuai schedule atau belum ya kan? Misalnya kita ngambil progres di hari ke-50. Nah, ternyata di hari 50 seperti ini. Nah, kita lihat di proyek itu seperti apa, apakah sudah sesuai atau belum. Nah, jadi dengan menggunakan BIM level 4D ini kita bisa memonitoring proyek kita apakah sudah sesuai dengan schedule atau belum. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini tadi videonya sama. Lanjut ke BIM level 5D. 5D itu tadi penjelasannya adalah estimating atau menghitung volume atau menghitung material di dalam satu BIM model. Nah, untuk proyek-proyek baik skala menengah maupun ke atas, level BIM 5D ini sangat berkaitan terhadap quantity surveyor atau QS. Setiap proyek itu pasti ada QS-nya karena kan dia kan akan menghitung kebutuhan material dalam satu proyek dan nantinya akan dibeli di PO material-material tersebut gitu. Nah, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, di dalam satu elemen 3D itu, 3D BIM itu banyak sekali data-data yang bisa kita input gitu loh. Bukan hanya panjang, lebar, dan tinggi seperti SketchUp atau seperti 3D Max. Tapi spesifikasi material bisa kita masukkan, kekuatan material bisa kita masukkan, harga juga bisa kita masukkan. Mulai pekerjaan sampai selesai pekerjaan, progres bisa kita masukkan. Nah, tapi yang berhubungan dengan 5D ini adalah spesifikasi material dan juga dimensi dari objek itu sendiri. Bahkan spesifikasi material, misalnya beton, kita bisa detailkan lagi. Misalnya kolom yang menggunakan K350 yang ini,
misalnya kolom yang menggunakan K225 seperti ini, plat lantai yang menggunakan K225 seperti ini, bisa kita detailkan sampai sedemikian rupa. Nah, sudah bisa kita detailkan, kita bisa menghitung pula material mana saja yang menggunakan beton K350, K225, dan lainnya. Sangat mudah sekali gitu. Tergantung bagaimana BIM kita buat secara mendetail, bagaimana tingkat level BIM yang kita buat tadi menggunakan Revit, sebagaimana detailnya gitu. Semakin detail BIM yang kita buat, BIM model yang kita buat, parameter-parameter material lain itu bisa kita ambil sebanyak mungkin, tergantung variabel apa yang mau kita ambil gitu. Misalnya kita mau ngambil bata ringan, mengambil beton, besi atau lainnya, tergantung kita gitu loh. Nah, contohnya seperti ini, ada BIM struktur dan BIM arsitektur. Nah, umumnya kalau di proyek itu kita mengambil material-material yang bersifat mayor seperti beton, dinding bata, besi juga bisa kita ambil satu persatu. Tergantung, seperti yang saya jelaskan tadi, tergantung bagaimana tingkat kedetailan 3D yang kita buat gitu loh. Misalnya kita 3D kita buat secara mendetail, mungkin sampai bata, bahkan sampai misalnya kedetailan saniternya ada berapa di dalam satu lantai, itu bisa kita hitung jumlahnya gitu loh. Ya, intinya tergantung bagaimana tingkat detailnya BIM yang kita buat gitu loh. Nah, contoh seperti ini. Ini contoh saya mau ngambil material dinding. Nah, dari level dari 3D BIM yang sudah kita buat, kita itu bisa tinggal ngambil dengan mudah material-material apa yang mau kita ambil. Kita tinggal masukkan variabel apa yang kita butuhkan. Misalnya, nama material, deskripsi material, volume material, dan area material itu berapa. Sehingga nanti semua variabel-variabel ini bisa kita masukkan dan kita akan hasilkan berupa tabel. Sehingga nanti hasilnya seperti ini gitu loh. Nanti semua variabel-variabel yang kita masukin, mulai dari nama material, volume material, itu semua terhimpun dari bawah sampai atas. Dari semua 3D yang kita buat gitu loh. Sangat mendetail. Nah, bayangkan kalau kita kerja di proyek yang kita menggunakan masih metode tradisional, ya kita ngitungnya pakai gambar 2D gitu loh. Kita stabiloin satu-satu, oh dinding ini sudah kita hitung, yang ini sudah dihitung. Ternyata salah gitu loh. Kalau salah satu, bisa jadi salah semua gitu loh. Nah, itu bahayanya, bukan bahaya sih, itulah repotnya kalau kita masih menggunakan metode tradisional gitu loh, dibandingkan dengan menggunakan BIM gitu. Nah, bahkan misalnya dari satu bidang dinding itu bisa kita detailkan lebih detail lagi gitu loh. Misalnya contohnya seperti ini. Ini ada dinding. Dinding itu kan terdiri dari plasteran, acian, ada catnya, ada dinding bata. Itu bisa kita detailkan lagi masing-masing dan bisa kita ambil materialnya masing-masing gitu loh. Jadi intinya seperti yang saya bilang tadi, tergantung bagaimana tingkat kedetailan 3D yang kita buat masing-masing. Semakin detail, semakin banyak variabel yang bisa kita ambil, semakin banyak material-material yang bisa kita ambil. Tergantung bagaimana kita membuat detailnya gitu loh. Seperti itu. Saya coba buka Revit yang saya kerjakan seperti ini ya. Nah, ini di sini ada struktur, ada arsitek dan lain-lain. Ini semua elemen-elemen yang ada di BIM ini bisa saya ambil satu persatu. Tapi memang cukup berat ya, dan komputer saya ini lagi banyak membuka aplikasi untuk saya presentasikan, jadi mungkin saya coba skip aja dulu. Tapi nanti kalau mau ada yang mau tanya, bisa juga cara mengambil materialnya apa. Contohnya kita mengambil bata, kita langsung menginput menu-menu yang kita butuhkan, tinggal kita masukin variabelnya. Misalnya bata apa yang mau kita ambil. Terus kita masukin di lantai berapa. Dan juga bisa kita bikin misalnya family-nya apa aja yang mau kita ambil. Misalnya bata itu kan banyak lagi nih, bata merah, bata ringan, dan lain-lain. Nah, intinya tergantung bagaimana kita membuat BIM kita itu sedetail apa, semakin banyak yang bisa kita ambil gitu loh. Seperti itu. Nah, kembali lagi. Nah, dia kan data-datanya seperti ini, dan bisa kita ekspor ke Excel gitu loh. Nah, bahkan ada jurnal yang dikeluarkan oleh salah satu institusi pendidikan di Indonesia. Dia buat jurnal perbandingan antara quantity take off dengan menggunakan Revit dibandingkan dengan perhitungan manual. Seperti yang kanan ini ada kesimpulannya bahwasannya memang terdapat ada selisih nih antara volume yang kita hitung secara manual dengan menggunakan Revit.
Di sini ada 3 kasus, ada plat lantai dengan beton, ada balok beton, ada kolom beton. Nah, untuk yang plat lantai beton, di sini selisihnya nggak terlalu banyak gitu ya, karena memang hitungan dari Revit itu detail gitu loh, dibandingkan kalau kita menghitung manual. Nah, tapi untuk perbandingan volume balok beton dengan kolom beton, ini banyak sekali selisihnya gitu loh. Selisihnya bisa sampai 15% ke atas gitu loh. Nah, terutama di sini bisa kita lihat volume dari Revit itu jauh lebih kecil daripada hitungan manual. Ah, kok bisa begitu gitu loh. Bisa jadi kita malah ragu nih menggunakan volume dari Revit gitu loh. Volume quantity take off dari Revit gitu loh. Kita bisa jadi ragu, kok bisa selisih nih, harusnya sama dong. Tapi bisa saya jelaskan kenapa selisih ini bisa terjadi dan bisa sebanyak ini gitu loh. Ah, ibaratkan seperti ini. Di sini sebelah kiri ini ada perhitungan manual, dan kanan ini adalah perhitungan dengan menggunakan Revit. Permasalahannya dengan menghitung manual seperti ini, contohnya, kadang kita itu kalau menghitung balok, menghitung volume beton balok, kadang kita kan menggunakan satuannya adalah meter lari gitu ya kan. Tinggal penampangnya balok dikali meter lari. Padahal kenyataannya banyak sekali bidang-bidang balok dan kolom ini saling bersinggungan satu sama lain. Nah, kalau kita menghitung hitungan manual, kadang pertemuan-pertemuan ini terhitung gitu loh. Sehingga makin membengkak volume material beton kita gitu loh. Sedangkan yang kanan, hitungan Revit itu dia tidak menghitung pertemuan balok dan kolom secara 2 kali. Misalnya seperti ini, dia itu cuma langsung hitung kolom dari bawah sampai atas, dan juga balok beton terpotong gitu loh. Bukan dihitung pertemuan-pertemuannya seperti ini gitu loh. Nah, kita refleksikan terhadap proyek. Permasalahannya apa? Permasalahannya adalah volume yang beton yang akan kita beli, yang akan kita PO ke supplier, itu akan membengkak. Semakin membengkaknya volume beton, semakin banyak waste-nya. Waste ini yang sebenarnya malah membuat proyek kita itu banyak pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bisa kita tanggulangi dengan menerapkan BIM. Hitungannya mendetail. Bisa kita lihat di jurnal sebelumnya ini, lebih sedikit hitungannya si Revit dibandingkan hitungannya si perhitungan manual. Tinggal kita atur di proyek itu kan tetap kita hitung nih waste. Kita tambahkan aja berapa persen dari volume total si Revit gitu loh. Nah, inilah yang menjadi faktor penting kenapa saya rasa memang di setiap skala proyek itu memang sangat penting sekali untuk menerapkan BIM di level 5D gitu. Terutama untuk teman-teman QS yang mau membuat RAB dan lain-lain gitu. Nggak hanya kontraktor, tapi kan konsultan juga ada yang membuat RAB gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada contoh gambar pembesian di 3D BIM. Nah, kalau 3D BIM kita lebih detail sampai pembesian, kita itu bisa ngitung berapa kilogram besi yang kita butuhkan untuk besi ulir sekian, D16, D10, dan lain-lain. Bisa sampai sedetail itu gitu loh. Tergantung, saya bilang tadi, tergantung bagaimana tingkat kedetailan 3D yang kita buat gitu loh. Selain bisa menghitung BIM, menghitung rebar atau pembesian, bahkan penerapan BIM itu bisa menghasilkan bar bending schedule. Mungkin kalau teman-teman proyek ini sudah familiar ya, tapi kalau teman-teman konsultan di perencana, bar bending schedule itu lebih ke bagaimana setiap tekukan-tekukan besi pada balok dan kolom itu kita jabarkan masing-masing, kita detailkan berapa besi yang harus dipotong, berapa besi yang harus ditekuk, seberapa panjang, dan ini nanti akan kita serahkan ke mandor-mandor besi untuk ditekuk gitu loh. Bahkan bisa sampai semudah itu. Beda kalau kalau secara tradisional mungkin AutoCAD pembesian itu, misalnya pembesian pada kolom itu mesti diambil satu-satu tekukan-tekukannya, kemudian dibuat lagi shop drawing dan dibuat lagi berapa meter, dihitung lagi. Nah, kalau di BIM kita tinggal menggunakan plugin tertentu, bahkan sekarang kalau nggak salah sudah ada pluginnya, sudah masuk gitu loh, sudah masuk di Revit-nya itu sendiri. Tinggal langsung nanti dibuka menunya, tinggal langsung terbreakdown satu persatu gitu loh. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada BIM level 6D atau sustainability atau lebih ke analisis energi gitu loh. Nah, kalau di sini sih memang kalau di tingkat proyek sangat jarang sekali ya digunakan, karena memang kalau analisis energi pada suatu bangunan itu memang lebih cocok dilakukan oleh konsultan perencana, karena kan konsultan itu kan lebih ke
mendesain bangunannya. Kalau kontraktor kan membangun desain yang sudah direncanakan oleh perencana. Oleh karena itu memang banyak kontraktor-kontraktor yang sudah menerapkan BIM itu jarang sekali menampilkan BIM level 6D. Memang hampir jarang gitu loh, kalau sepengetahuan saya gitu loh. Sehingga ya memang kalau saya pribadi di sini memang sih belajar sih sedikit, walaupun sejujurnya saya juga nggak begitu mengerti output apa yang dihasilkan di BIM 6D ini. Tapi saya coba jelaskan sepengetahuan saya. Jadi platform yang digunakan di BIM 6D ini adalah Autodesk Insight. Tetap Autodesk. Jadi nanti hasilnya berbentuk analisis energi, analisis matahari, dan lain-lain yang diambil dari 3D yang kita upload ke Autodesk Insight itu sendiri. Tapi di Autodesk Insight sih setahu saya yang kita upload 3D-nya itu 3D skematik saja gitu loh. Jadi terdapat void, terdapat bidang solid dan lainnya. Jadi dari 3D tersebut bisa kita analisis penggunaan energinya seperti apa, bukaan-bukaannya seperti apa, analisis cahayanya seperti apa di dalam bangunan. Nah, memang kalau dilihat kan memang ini lebih cocok ke konsultan ya, karena kan apalagi kalau sekarang itu sangat penting sekali bangunan-bangunan yang dibangun itu bersertifikat green building gitu loh. Nah, dari green building sendiri saya baru tahu juga penerapan 6D ini adalah requirement wajib gitu loh. Karena disitulah nanti bangunan itu disimulasikan pemanfaatan energinya seperti apa, kualitas cahayanya seperti apa di dalam bangunan yang dia buat. Nah, hasilnya seperti ini. Tapi saya sejujurnya ini nggak ngerti juga sih ini apa hasilnya gitu. Saya juga nggak bisa membaca gitu loh. Tapi intinya di BIM level 6D itu adalah analisis energi, analisis cahaya dan lain-lain di dalam pada 3D model yang kita buat gitu loh. Tapi memang sejujurnya memang kalau di proyek ini sangat jarang gitu loh diterapkan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah BIM level 7D. 7D ini adalah facility management dan document management, ada terbagi dua gitu ya. Nah, kalau proyek tingkat-tingkat tinggi, tingkat-tingkat besar, proyek dengan skala besar, umumnya kan sangat banyak nih staff-staffnya di lapangan dan di kantor. Sehingga BIM level 7D ini saya rasa memang sangat penting gitu loh untuk diterapkan gitu loh. Jadi, saya akan jelaskan pertama document management. Nah, di sini ada dua diagram antara proyek sistem tradisional dan sistem BIM yang sebelah kanan, yang kiri tradisional. Nah, kalau di proyek tradisional itu alur koordinasinya sangat berpencar, sangat terpencar gitu, sehingga antara satu pihak dengan pihak lain seperti menkon, klien, manajer, engineer, supplier dan lain-lain itu sangat terpencar gitu loh. Nah, akibatnya apa? Karena alur koordinasi ini yang sangat luas, sangat terpencar, kemungkinan data itu tidak valid, data-data itu misleading, atau data-data yang tidak benar, atau data-data yang salah, atau gambar revisi itu bisa tersebar, bahkan tidak terkendali gitu loh. Ini yang bisa membahayakan di proyek gitu loh. Anggaplah misalnya shop drawing yang revisi, yang ditolak oleh konsultan pengawas, itu ternyata terkirim ke teman-teman di lapangan. Ternyata dikerjakan di lapangan adalah gambar-gambar yang revisi. Nah, itu kan bisa mengakibatkan proyek kita harus kita perbaikin lagi gitu loh. Harus ada biaya-biaya tambah yang terjadi gitu loh. Nah, sedangkan kalau kita menerapkan BIM 7D, itu semua koordinasinya terpusat secara namanya Common Data Environment. Intinya di sini CDE ini saya anggap seperti bank data gitu loh. Jadi setiap data-data proyek, setiap data-data gambar, shop drawing, approval material, forecon, dan lain-lain, 3D-nya, itu dimasukkan ke dalam CDE ini. Kalau di proyek sih, kami menggunakan BIM 360. Jadi setiap data-data proyek, gambar, approval material, itu kita taruh di dalam bank data ini, kemudian nanti setiap pihak-pihak itu bisa melihat, bisa ada juga yang beberapa pihak yang bisa merevisi, ada juga beberapa pihak yang bisa mengedit dan lain-lain, tergantung bagaimana BIM engineer ini mengatur alur koordinasi setiap bagian-bagian gitu loh. Jadi misalnya yang bisa mengupload gambar adalah engineer, tapi klien itu tidak bisa mengedit, dia hanya bisa melihat gitu loh. Nah, jadi tergantung bagaimana setiap bagian-bagian ini diatur, dia bisa melihat, mengedit dan lain-lain gitu loh. Nah, jadi
Dengan menggunakan BIM 7D ini, koordinasinya terpusat, tidak ada lagi data-data yang berceceran, yang nggak jelas, atau data-data yang invalid gitu loh. Jadi, karena terpusat inilah sebenarnya proyek itu lebih mudah dikendalikan daripada yang seperti yang kiri ini, yang secara tradisional, seperti itu. Nah, ini adalah platform yang kita gunakan untuk BIM 7D Document Management, yaitu Autodesk BIM 360. Jadi, di dalam Autodesk BIM 360 ini, bisa kita masukin gambar, approval, dan lainnya. Sehingga alur koordinasinya atau kolaborasi antara satu pihak dengan pihak lain itu terpusat dengan common data environment, atau saya anggap contoh sederhananya adalah bank data gitu. Nah, yang bisa kita upload di CDE ini adalah shop drawing, review drawing, kemudian ada approval material. Jadi kalau di proyek itu kan ada nih banyak sekali material-material yang kita gunakan. Nah, ini kan harus dapat persetujuan dari konsultan pengawas. Nah, itulah akan dihasilkan approval material. Kemudian ada 3D model. 3D model ini bahkan kita bisa buka di lapangan, bisa kita buka di kantor, dan lain-lain, tanpa harus membawa laptop gitu loh. Nggak mungkin kan di lapangan membawa laptop gitu loh. Bisa kita akses di gadget-gadget kita. Gadget kita kan rata-rata sudah smartphone nih. Kita tinggal download nih BIM 360. Nah, kita masukin grup proyek kita apa, kita masukin datanya, nama, dan email, kode sandi. Nah, kalau kita memang masuk ke dalam lingkup tersebut, ya kita tinggal bisa buka nih 3D-nya di lapangan. Oh, seperti ini. Gambarnya juga bisa diakses, approval material bisa diakses, dan lain-lain. Nah, di BIM 360 ini juga kita bisa berkoordinasi satu sama lain, seperti WA Group gitu loh. Tapi kelemahannya WA Group ini kan bisa liar nih, bisa dokumen-dokumen yang diupload di WA itu liar gitu loh, nggak sah, dan lain-lain gitu loh. Tapi kalau di BIM 360 ini, nanti kelihatan si ini sudah mengirimkan dokumen, atau si pihak supplier itu nggak bisa menginput dokumen, dan lain-lain gitu. Semua sudah terkendali satu sama lain. Gitu loh. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah kayak koordinasi secara tradisional gitu loh. Di lapangan membawa gambar yang besar-besar. Yang paling buruknya kalau gambarnya itu, misalnya ternyata gambarnya di-reject, direvisi oleh konsultan pengawas gitu loh. Ternyata yang kita bawa ada gambar-gambar yang salah gitu loh, bukan gambar approve. Nah, itu yang bisa bahayanya. Dan juga banyak sekali gambar-gambar yang harus kita bawa gitu loh, untuk mengerjakan proyek gitu. Tapi dengan BIM 360, semua data-data proyek, gambar, approval itu tinggal kita akses melalui tablet, atau bisa menggunakan smartphone kita gitu. Kita tinggal buka gambar yang sudah disetujui, yang sudah diupload oleh engineer, tinggal kita buka di lapangan. Kita buka di lapangan, ya kita bisa lihat dengan mudah gitu, tanpa harus bawa gambar berlembar-lembar. Apalagi kalau misalnya kita mengerjakan bangunan struktur, itu kan gambarnya banyak sekali nih. Nah, bagaimana kita bisa membuka beberapa gambar, kemudian kita koordinasi dengan beberapa mandor atau supplier dan lain-lain, gitu. Terlalu repot nih pakai gambar. Oke, kalau gambarnya masih rapi, kalau gambarnya rusak, kena hujan, air, dan lain-lain gimana? Repot kan? Nah, inilah penerapan BIM 360 atau BIM 7D di proyek. Ini baru dokumen manajemen. Kemudian ada BIM 7D Facility Management. Facility Management itu seperti ini, saya ibaratkan seperti ini. Misalnya ada bandara. Bandara ini punya 3D BIM gitu loh. Nah, 3D BIM ini akan dikelola oleh building management di bandara itu gitu loh. Jadi nanti building management itu tinggal memasukkan perintah, tinggal dia buka 3D-nya, 3D bandara itu, kemudian tinggal memberikan poin titik-titik. Misalnya di area toilet. Dia tinggal menginstruksikan terhadap staff-staffnya, misalnya mekanik atau cleaning service dan lain-lain, itu tinggal menginstruksikan. Dia tinggal nambahkan isu, di sini terjadi kebocoran, airnya meluber-luber, tolong dibersihkan untuk cleaning service, dan juga untuk mekanik tolong segera diperbaikin. Nah, nanti cleaning service dan juga teknisi yang sudah tergabung dalam BIM 360 ini langsung masuk pesan, langsung bisa dilihat di situ di 3D-nya, di mana sih yang bocor itu, di mana sih yang rusak itu, dia bisa lihat dari 3D-nya gitu loh. Mudah sekali gitu loh. Jadi memang di level 7D ini lebih bagaimana kolaborasi antara satu pihak terhadap pihak lain dengan menggunakan BIM model tadi gitu. Seperti ini. Ini ada BIM 3D, satu lantai tertentu. Ini ada beberapa titik. Beberapa titik ini diisi oleh operator lah istilahnya.
Nah, dari titik-titik inilah ada beberapa permasalahan-permasalahan. Misalnya yang ini, ada look at penetration, check positioning, mechanical supply, dan lain-lain. Nah, jadi pihak-pihak yang terlibat dalam satu lingkup ini, dia akan mendapatkan isu-isu yang sudah dititik-titikkan ini. Nah, tinggal bagaimana pihak-pihak tertentu tersebut melakukan evaluasi terhadap lapangan gitu loh. Seperti itu. Nah, seperti ini gitu loh. Jadi isunya itu seperti yang ini, yang kiri. Ada tipenya apa, tipe isunya apa, apakah pelaksanaan atau kerusakan dan lain. Statusnya apa, status isunya udah masih open atau close itu sudah selesai dan bisa kita masukkan title-nya. Title-nya misalnya baloknya kropos, mohon segera di-repair. Assign to, kita assign permasalahannya kepada siapa? Kepada engineer, kepada pelaksana lapangan, atau kepada siapa gitu. Kemudian due date. Due date ini maksudnya adalah kapan harus selesai permasalahan tersebut diselesaikan, seperti itu. Saya buka contoh BIM 360 di laptop saya ya. Sudah kelihatan? Seperti ini. Ini adalah BIM 3D model yang saya upload ke dalam BIM 360. Kemudian tinggal saya masukin nih isunya. Misalnya di sini balkonnya bocor nih. Set, saya masukin. Tipenya apa? Tipenya adalah contohnya existing condition. Statusnya, isunya terbuka. Title-nya apa? Terjadi kebocoran di balkon lantai 28. Nah, assign-nya ke siapa? Ke mekanik, ke orang-orang apa namanya? Ada juga namanya building management, terhadap siapapun bisa kita assign, tergantung di dalam satu lingkup BIM 360 ini siapa aja yang kita masukin gitu loh. Due-nya kapan selesai? 25 Juli 2020. Kemudian root cause, permasalahannya apa? Karena constructability contohnya. Description, di sini terjadi kebocoran. Keramik copot. Tolong segera diperbaiki oleh building management. Customer sudah komplain, contohnya. Tinggal kita create permasalahan tersebut. Nanti setiap pihak-pihak yang tergabung langsung itu nih dapat kayak message, dapat notification. Oh, ada permasalahan nih. Tinggal dia lihat 3D-nya. Oh, di sini tuh permasalahannya. Gitu, seperti itu. Nah, jadi ya intinya adalah bagaimana kita memfasilitasi memanajemen fasilitas yang ada secara virtual, koordinasinya secara virtual gitu loh. Jadi sangat mudah kita bisa ngelihat di mana sih titik permasalahannya. Oh, di sini gitu loh. Contoh lagi seperti ini. Di 3D seperti ini. Nah, kita bisa lihat gitu loh. Di sini di mana sih permasalahan yang ada gitu loh. Ya kita tinggal buka isunya yang apa aja isunya. Seret. Oh, ini nih ada terjadi permasalahan. Ternyata permasalahannya adalah pipa shaft bakal nabrak pile cap. Kalau kita ngikutin Forcon, coba diskusi dengan tim MEP seperti itu. Nah, jadi intinya di 7D ini adalah bagaimana kita berkoordinasi satu sama lain untuk memanajemen proyek kita, memanajemen data-data proyek kita gitu loh, seperti itu. Saya kembali lagi di presentasi. Seperti ini. Nah, timbul pertanyaan, Bang, itu kan proyek besar gitu loh. Kalau proyek-proyek menengah ke bawah kayak mana gitu loh. Saya tetap mengatakan BIM itu tidak mesti di proyek-proyek skala menengah ke atas. Skala kecil juga bisa gitu loh. Tergantung bagaimana lingkupnya, kebutuhannya apa saja yang mau kita efisienkan gitu loh. Contohnya kita mau buat gedung perkantoran 1 lantai gitu loh. Nah, dari level-level BIM yang ada dari 3D sampai 7D, seperti saya bilang tadi, BIM itu kan tujuannya untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pekerjaan. Kalau tidak perlu sampai 7D, ya udah nggak usah sampai 7D, cukup sampai 5D. 3D, 4D, dan 5D ini menurut saya paling penting gitu loh. Saya rasa setiap level proyek itu pasti menggunakan sampai estimating, scheduling juga perlu, membuat 3D apalagi gitu loh. Jadi, kalau proyek menengah ke bawah itu saya rasa dari sampai 5D itu sudah cukup gitu loh. Dan
menurut saya ketika proyek itu nggak menerapkan BIM sampai 7D, bukan berarti proyek itu tidak menerapkan BIM. BIM itu tidak mesti dari 3D sampai 7D, tapi kalau cukup sampai 5D, 4D, ya itu sudah menerapkan BIM gitu loh. Karena kan inti dari BIM adalah bagaimana kita membantu mengefektifkan dan mengefisienkan proyek kita gitu loh. Bukan sampai 7D. Kita mau gaya-gayaan sampai 7D, padahal sebenarnya ya nggak perlu sampai itu gitu. Bahkan sampai 5D aja cukup gitu loh. Jadi intinya adalah memang BIM itu di proyek tugas utamanya adalah mengefektifkan dan mengefisienkan proyek. Bagaimana proyek itu kita kendalikan secara mendetail, kita bisa menghitung, membuat 3D-nya, menghitung materialnya berapa yang kita harus beli dan lain-lain gitu loh. Sehingga mungkin proyek menengah ke bawah kan staffnya tidak banyak nih. Jadi tidak perlu sampai 7D, nggak perlu koordinasi yang terpusat gitu loh. Bahkan bisa koordinasi aja langsung, nggak perlu sampai 7D, intinya gitu loh. Karena ya saya bilang tadi di awal, untuk mengadakan fasilitas sampai 7D itu sangat mahal gitu loh. Kita butuh SDM yang mumpuni juga, yang mengerti akan menggunakan sampai 7D. Intinya seperti itu. Kalau memang proyek menengah ke bawah, jangan berkecil hati, nggak bisa ikut perkembangan BIM, salah. Bisa sampai 5D, itu sudah cukup gitu loh. Jadi untuk teman-teman pelaku jasa konstruksi atau kontraktor ataupun konsultan, yang memang saya rasa memang sudah saatnya untuk belajar BIM gitu loh. Karena semakin ke depan itu sudah menjadi kebutuhan di proyek ataupun di perencanaan seperti itu. Nah, dari proyek skala menengah ke bawah ini, apa aja yang kita perlukan dari 3D, 4D, 5D? 3D sudah pasti visualisasi. Clash detection juga perlu. Proyek skala menengah ke bawah bukan berarti nggak ada MEP-nya. Ada. Kemudian ada drawing synchronization. Ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau kita buat model BIM, kita itu bisa buat potongannya, buat gambar detail, gambar denah, yang sudah tersinkronasi satu sama lain. Beda kayak dulu. Kita buat gambar 2D dari AutoCAD dan buat 3D-nya di SketchUp. Ternyata direvisi nih 3D, gambar 2D-nya, potongannya. Ya, kita harus buat lagi gambar 3D-nya. Nggak seperti itu kalau di BIM. Kalau kita sudah memindahkan satu elemen tertentu, nanti 3D-nya terikutin gitu. Sinkronasi dan sudah tersinkron satu sama lain gitu. Nggak perlu repot-repot lagi. Kemudian 4D. Apa yang kita butuhkan di proyek skala menengah ke bawah? Project scheduling tetap perlu. Project cost juga perlu juga gitu loh. Nggak perlu yang lain-lainnya nggak perlu gitu. Cukup ini saja. Kemudian 5D, material take off perlu juga. Emang kalau proyek menengah ke bawah nggak perlu menghitung material? Perlu. Kalau nanti berlebih materialnya kan rugi juga kita. Sehingga dari setiap dimensi itu yang sampai 7D, saya rasa untuk proyek menengah ke bawah ini sudah cukup gitu. Jadi sangat salah apabila proyek yang besar-besar doang yang bisa pakai BIM. Enggak, proyek menengah ke bawah juga bisa. Konsultan juga bangunan-bangunan nggak mesti yang gede yang mesti pakai BIM. Yang proyek-proyek kecil juga bisa, seperti itu. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Mungkin kalau ada yang kurang saya mohon maaf. Untuk yang mau berdiskusi juga boleh, untuk mau nanya-nanya juga boleh, nanti ada sesi selanjutnya.